ada dua, ada yang baik maupun yang buruk. Ada yang bisa mencelakakan kita, namun ada juga yang bisa menyelamatkan kita. Tahukah Anda, semua informasi mengenai misteri, dunia gaib dan nyata akan kita bahas semuanya, dan kita akan bahas solusi semuanya jalan kebaikan. Oke guys, kali ini saya akan membahas di jalan kebaikan episode pada malam hari ini. Kita akan membahas soal santet. Oke, soal black magic. Apakah black magic itu? Penasaran kan? Dan bagaimana cara menangani black magic? Karena tidak semua orang bisa menangani namanya black magic. Apakah black magic itu menurut Anda? Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai apapun, mengenai kegiatan mistik apapun, Anda bisa langsung komentar di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk saya bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Dan ingin tanya apa saja, silakan di kolom deskripsi yang sudah ada di komentar. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Baiklah, pada malam hari ini tidak usah lama-lama, saya akan membahas soal black magic. Black magic sendiri adalah sesuatu yang ada di dunia ini. Namun pernahkah tahu Anda bahwa black magic itu juga bisa bahaya, namun juga bisa tidak. Ada satu hal black magic yang saya ingin bahas pada malam hari ini. Banyak komentar-komentar yang bilang bahwa apakah sih black magic bisa disembuhkan? Bisa, namun ada hal yang tidak pernah tahu, bahwa black magic itu apakah hanya santet? Tidak, tapi ada tiga kaitannya. Black magic itu ada tiga, ada santet, pelet, dan juga guna-guna. Beda, santet dengan guna-guna itu beda sekali. Jadi saya mau kasih deskripsi buat Anda bahwa yang namanya santet itu merupakan black magic juga, namun pelet juga, guna-guna juga, tapi berbeda dengan guna-guna. Biasanya santet itu dominan kepada hal spiritual yang mengandung jenis baik juga, namun menyerangnya akan mengandung penyakit yang berujung kepada kematian, atau akan berujung kepada penyakit yang medis namun yang susah disembuhkan. Oke, langkah pertama adalah saya akan jelaskan santet. Mengenai santet tersebut, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa santet itu digunakan oleh orang-orang yang jatuh terdekat pada Allah. Santet itu juga digunakan oleh orang yang jauh, juga ada yang lagi benci sama kita namun jauh, ada itu. Santet itu bermacam-macam, ada yang namanya santet boneka, ada yang namanya santet yang digunakan dalam bahasa Jawa, yaitu namanya adalah santet roh halus atau makhluk halus. Biasanya santet makhluk halus itu berhubungan juga dengan penyakit yang disebabkan dengan sebutir telur. Nah, santet itu bisa digunakan dalam sebutir telur, atau santet itu bisa digunakan dengan boneka juga bisa, namun dengan memasukkan energi gaib atau energi gaib seseorang, sehingga membuat orang itu menjadi linglung, menjadi salah tingkah. Itu adalah sebuah black magic. Namun tahukah Anda obat mujarab untuk black magic
Ini untuk darurat saja. Jadi kalau black magic itu saya jelaskan bahwa black magic itu akan menjadi medis. Dalam sekali lagi, black magic itu akan menjadi medis. Seperti apa? Medisnya itu bisa jadi penyakit kulit, bisa jadi jantung, bisa jadi paru-paru dan lain sebagainya yang berujung kematian. Namun ada juga yang sampai tidak berujung kematian, namun penyakit itu saja membuat orang bisa entah pada kita itu juga santet termasuk black magic. Ada juga black magic juga bisa membuat orang juga jadi jatuh cinta, yang dulunya nggak pernah jatuh cinta sama kita, yang benci banget, kita benci banget, tiba-tiba kita cinta. Nah ini yang namanya black magic. Namun ada juga black magic jenis guna-guna. Guna-guna itu black magic yang dipasang di rumah sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak betah di rumah. Itu adalah guna-guna. Jadi beda dengan santet, beda dengan santet. Oke. Cara penanganannya bagaimana jika sudah terkena santet? Caranya bagaimana, Ki? Nah ini yang saya jelaskan. Cara menanganinya adalah dengan Anda berdoa, sholat, zikir setiap hari. Itu yang akan membuat santet itu akan keluar dengan sendirinya. Apabila sudah darurat bisa menggunakan cara tersebut, yaitu dengan cara ilmiah. Salah satunya adalah dengan obat-obatan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang saya sebutkan ini. Mohon disimak tumbuh-tumbuhan, yaitu 1. Daun kelor, yang kedua adalah piring kuning juga bisa, atau bambu kuning, atau bisa diserai. Serai itu juga adalah salah satu obat mujarab untuk black magic. Kalau tidak, bau serai yang sangat menyengat dan harum sekali bisa kita masak serai ya, tapi buat makhluk halus itu tidak disukai. Lalu daun salam itu adalah salah satu obat black magic juga. Dan juga sirih hijau dan sirih merah, tapi yang paling bagus sirih merah. Itu yang bisa mengobati black magic. Itu yang paling bagus, paling mujarab, paling dicari orang, karena sirih merah itu sangat langka sekali. Mungkin kalau tempat Anda ada, itu salah satu obat mujarab untuk darurat apabila kita terkena black magic, tidak tahu penyakitnya. Terus tanaman apa lagi? Ada tanaman juga, ada kunci, ada kunyit juga bisa digunakan, namun energinya standar. Saya bilang energinya standar segini. Jadi kalau untuk obat-obatan itu ada yang mereka itu untuk darurat saja. Dan juga merendam kaki dengan air garam yang dicampur dengan air hangat itu sangat efektif sekali untuk menghilangkan energi positif, karena garam itu adalah ion negatif yang digunakan untuk mengeluarkan energi negatif yang ada dalam tubuh itu, karena garam itu energi positif yang bisa mengeluarkan energi negatif. Saya ulangi sekali lagi, air garam itu adalah digunakan itu sangat efektif sekali karena positif, karena mengandung energi positif dan mengandung elektromagnetik. Karena makhluk halus atau jin, setan segala macam itu dia mengandung elektromagnetik. Jadi cara mematahkannya adalah dengan cara itu. Oke guys, itu adalah obat-obatannya. Kalau misalnya pelet, bagaimana cara menyembuhkannya? Yaitu dengan cara dipukul dengan serai. Apabila ada yang misalnya sahabat kita atau tetangga kita mengalami gangguan asra atau gangguan mistik mengenai pelet, tiba-tiba berubah, yang dulunya dia nggak suka sama orang itu tiba-tiba suka, nah, itu tiba-tiba menjadi suka dalam waktu yang sangat singkat sekali, tanpa ada apapun, tanpa tiba-tiba itu ada obatnya. Oke, untuk Anda untuk guna-guna itu beda lagi obatnya. Kalau guna-guna itu biasanya gangguan makhluk halus yang ditanam di rumah. Biasanya
berbentuk ada kain kafan yang dibungkus sesuatu di dalamnya. Saya tidak bisa menyebutkan apa itu, tapi biasanya dibungkus sesuatu di dalamnya. Namun itu bisa dihilangkan dengan bambu kuning, dan tidak sembarang bambu kuning itu bisa menyembuhkan. Ada bambu kuning yang digunakan untuk ciri-cirinya berbeda-beda ya. Namun bambu kuning yang dicari itu adalah bambu kuning yang berwarna kuning kemasan, dan bambunya itu kecil sekali segini, kecilnya segini ya. Batangnya segini ya, itu dia. Jadi tidak besar. Kalau yang besar itu biasanya ya bisa digunakan, namun tidak efektif gitu. Jadi itulah deskripsi saya mengenai black magic, cara menangani black magic. Dan jangan pernah menangani black magic itu dengan cara emosi, karena emosi akan lebih cepat mempercepat orang itu untuk black magicnya bekerja lebih cepat. Oke, jadi jangan pernah emosi, tahan emosi. Oke, mungkin saran dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tayangin sampai habis. Kalau belum nonton aja sampai habis, nanti akan ada di situ, dan di kolom deskripsinya saya akan kasih obat-obatnya, cara menanganinya bagaimana, tanaman apa saja yang digunakan, saya akan tulis di deskripsi YouTube saya. Pokoknya jangan lupa saksikan saya terus. Solusi apa saja yang akan saya berikan, apa saja yang akan saya bagikan pada Anda, solusi apa saja yang saya bagikan pada Anda untuk Anda semuanya. Pokoknya jangan lupa untuk Anda untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga saksikan setiap hari Kamis akan ada ekspedisi infla merah wujud lagi terbaru buatan saya. Jadi ada ekspedisi infla merah yang terbaru ya. Jadi jangan pernah lupa saksikan saya di Pro Entertainment. Nah, akan tayang 2 kali, jadi dua tayangan, yaitu melakukan ekspedisi infra merah live, ekspedisi infra merah wujud lagi terbaru dengan model terbaru, dengan pawang-pawang terbaru. Untuk itu saya akhiri dulu. Saya Kidanang Samudro mengakhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, karena Tuhan itu melihat. Kita tidak pernah tahu kapan bahaya menimpa kita, namun kita hanya bisa berdoa pada Yang Kuasa. Saya Kidanang Samudro mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum. Solusi yang lain dan obat-obat yang lain hanya di jalan kehidupan. Sampai jumpa dan selamat malam.